Sakramen pengurapan. Lisan suci. Lisan suci. Sakramen pengurapan itu kira-kira baik atau tidak? Baik. Orang muda kalau mau pergi-pergi yang dibawa apa? Uang. Nah, ya Tuhan. Tapi ada lagi yang lain. Minyak wangi. Benar nggak? Orang muda kemana-mana yang dibawa minyak wangi. Kalau orang sudah sepuh yang dibawa apa? Wah, air putih. Minyak angin. Ya. Sakramen lisan suci itu seperti minyak angin. Itu obat. Itu obat. Siapa yang belum pernah minum obat? Semua pernah minum obat ya? Enggak. Ada yang selama hidup sampai sekarang sama sekali belum pernah minum obat? Ada? Ada. Semua juga sudah minum obat. Saya kemana-mana juga bawanya ini nih. Di kantong saya selalu ada ini, selalu ada ini. Ayo jaga-jaga. Air jam-jam lah. Air jam-jam. Minyak angin. Jadi semua punya pengalaman minum obat. Sebenarnya sakramen pengurapan itu juga obat. Itu obat. Maka bagus kalau kita juga pertama kita memahaminya seperti itu. Jangan kita punya pemahaman yang jelek. Ingat, Tuhan itu hanya punya satu hal. Tuhan hanya punya satu hal, hanya punya yang baik. Hanya punya yang baik dan itu untuk semuanya, untuk kita. Nah, sakramen lisan suci, sakramen pengurapan itu harus kita pahami bukan hal yang jelek. Banyak orang yang takut karena apa? Salah memahami. Ada orang yang mengatakan kalau orang diberi itu biasanya langsung wes bablas angine. Mengapa begitu? Karena dia salah memahami. Yang bagus namanya sakramen apapun baik. Diterima ketika kita masih sadar. Diterima ketika kita masih bisa mempersiapkan diri. Ketika masih bisa berdoa. Ketika masih bisa berkomunikasi. Jadi bukan ketika sudah nggak berdaya. Obat itu diterima jangan ketika sudah nggak berdaya. Sebelum nggak berdaya, minum obat dulu. Sakit dan menunjukkan ini arahnya itu kok makin lemah. Nah, tidak menunggu sampai nggak bisa apa-apa. Ketika masih bisa berdoa, ketika masih bisa diajak berkomunikasi, keadaannya melemah tetapi masih bisa diajak berkomunikasi. Pada saat seperti itulah maka menerima pengurapan untuk perlindungan supaya hidup dijalani dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia. Tadi saya memperhatikan wajah umat yang menjawab pertanyaan saya. Saya tadi bertanya, bagaimana rasanya menerima salirat Kristus? Dijawab senang, bahagia, merasa terlindungi. Saya perhatikan mimiknya. Ketika mengucapkan kata-kata itu bersinar. Sinarnya itu lebih cerah dari matahari sekarang ini. Lebih cerah, berbinar. Itulah sebenarnya yang bisa kita rasakan kalau kita punya penghayatan yang positif. Sakramen pengurapan, obat diterima, jangan nunggu ketika nggak berdaya. Masing-masing tahu kan,
Kita diberi tubuh yang juga bisa memberitahu diri kita, termasuk tentang keadaan kesehatan. Saya tahu, wah ini asam urat saya naik, wah ini kolesterol saya naik, wah berat badan saya naik. Semua tahu. Tanpa orang lain memberitahu, kita bisa tahu. Apakah keadaan kita itu melemah atau tidak, kan bisa tahu toh. Nah, jadi kalau keadaan kita sudah sepuh dan keadaannya itu melemah, untuk minum obat jangan menunggu nggak berdaya. Untuk minta bantuan dokter jangan nunggu nggak berdaya. Ingat, Yesus itu tabib. Untuk ke dokter jangan nunggu nggak berdaya. Kita merasa kok makin lemah. Sebelum kita nggak berdaya, pada saat kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa berdoa, bisa melihat anggota keluarga atau ke ketua lingkungan, saya kepingin menerima obat, saya kepingin didatangi oleh dokter Katolik. Dokter Katolik itu namanya Tuhan Yesus dalam sakramen pengurapan. Ini pengurapan orang sakit, obat untuk orang sakit. Orang sakit diurapi supaya sembuh. Kalau dia dosa, dosanya diampuni. Kalau dia resah, dihibur. Kalau dia merasa takut, dilindungi. Jadi manfaatnya seperti itu. Jangan sampai yang seperti ini kok terlambat. Kalau makan terlambat, itu baik atau tidak? Tidak baik. Yang terlambat dan baik itu hanya satu, bangun. Nah, kalau bangun terlambat nggak apa-apa. Kalau makan jangan terlambat. Minum obat jangan terlambat. Minta pengurapan dari Yesus sang tabib jangan terlambat. Lagi, kalau kita merasa kok makin lemah, ketika kita masih bisa berdoa, ketika kita masih bisa ngobrol, ketika kita masih bisa mendengarkan doa-doa orang lain, ketika kita masih bisa mendengarkan sabda Tuhan, minta supaya diberi pengurapan. Ini obat, namanya juga pengurapan orang sakit. Ini obat, ini bukan racun, obat. Ingat, Tuhan hanya punya satu, yaitu yang baik. Punten Mangga. Bios. Tak acan ngawitan snack. Nah, tak acan ngawitan snack, bios.